Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para prajurit Laskar Angling Dharma Bali dimanapun kalian berada. Selamat malam. Malam ini Guru Atu ada di pesanggrahan, tetap menjalankan tugas Dharma dengan jiwa dan hati tulus, hati bersih untuk menunaikan kewajiban melaksanakan Dharma yadnya, Dharma tulu, yaitu suatu pencerahan kepada secara lahir kepada para sinar. Semoga para sinar malam ini jam berapa nih Ki? Hampir setengah 8 malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sehat batin dan lahirnya dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal, diberkahi dan diberkati ya, kesehatannya, panjang umur ya, pekerjaannya dilancarkan, rezekinya ditingkatkan dalam segala hal. Tapi tentunya upaya-upaya secara hukum lahir itu adalah sangat dibutuhkan, tapi ada yang lebih utama yang harus kita sadari, yaitu usaha secara rohani. Karena selama ini kan manusia kan kekuatan utamanya itu kebanyakan kan hukum lahiriah, secara kekuatan lahir, yaitu bekerja yang keras, baik itu memakai pikiran, baik itu dengan memakai ya fisik maupun sarana yang lainnya. Itu adalah sebuah keniscayaan atau sebuah kewajiban kita semua untuk berusaha dalam hidup di dalam rangka kita mencari atau mencapai tujuan ataupun di dalam menyelesaikan suatu persoalan hidup apapun itu bentuknya. Tapi kita harus menyadari bahwa fisik atau lahir ini tidak mungkin ada jika tidak ada sesuatu yang bersifat rohani, bersifat namanya yang tidak kelihatan, yaitu ada roh, ada jiwa, ada iman, ada Tuhan. Ada Tuhan menciptakan kita, makanya fisik kita ada. Kita diberikan fisik ini kan sebagai alat untuk bisa hidup. Untuk itulah tingkatkanlah usaha kita juga secara rohani. Karena apapun yang kita lakukan, seperti tadi Guru Atu pencerahan, kita ini hanya lantaran saja. Segala niat, usaha kita dan niat kita itu semua ditentukan oleh Sang Maha Esa, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita setelah kita melakukan segala daya upaya, usaha dan lain-lain, setelah kita mentok, baik itu urusan yang bersifat mencari rezeki, pekerjaan, pangkat, karir, kesehatan, mencari solusi karena kita hidup ada suatu kesulitan hidup, baru kita setelah kita sudah mentok tidak ada suatu hasil, baru kita mungkin berbakti, rajin berdoa, rajin bersembahyang, baru ketemu gurunya, baru WA gurunya, baru rajin belajar kerohanian, sebetulnya ketuhanan. Itu keliru. Hilangkan sifat, kebiasaan, tabiat kita sebagai manusia yang tentunya banyak keterbatasan. Hilangkan sifat itu. Karena beliau 24 jam ada dalam jiwa kita. Kita harus mesti seperti itu. Kalau bisa 24 jam, setiap detik, setiap saat, setiap waktu kan beliau selalu bersama kita. Kenapa sih kita untuk meluangkan waktu kita bersembahyang ke dalam jiwa kita itu kita kok pakai hitung-hitungan? Ya kalau selama kita sudah ingat ya berdoa mohon izin. Seperti Ratu sekarang Mas Natuka mohon izin. Ratu di Sanduase mohon izin dia pakai pencerahan. Jangan kita hanya mengikuti aturan adat atau agama kita yang memang sudah kita laksanakan. Itu bagus karena hukum adat, hukum memang kebiasaan, hukum memang memang aturan yang sudah kita semua sepakati.
Sebagai umat beragama ada maturan sehari-hari, ada maturan hari tertentu, itu sudah tetap jalan sebagai kewajiban kita diatur oleh hukum agama, hukum adat. Tapi kalau kita mau lagi ditingkatkan hukum ketuhanan yang lebih tinggi, sejatinya kalau kita mau berdoa bersama pada Tuhan, mau berhubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap saat, setiap waktu, kalau bisa, alangkah bagusnya. Tapi di sini kan Guru Ratu memberikan solusi, setiap kita ingat, setiap kita berusaha, setiap kita melakukan kegiatan aktivitas apapun, berusahalah kita selalu untuk menyambungkan diri pada Tuhan. Karena bagaimanapun detak jantung kita, ya, gerak pikiran kita, gerak ucapan kita, panca indera kita, dan semuanya, itu semua kan ada yang menggerakkan. Setiap detik beliau ada, kecuali beliau sudah memang berhenti tugasnya untuk mengabdi ke kita, kita akan kembali berpulang menghadap beliau, membawa karma kita masing-masing. Untuk itulah mulai sekarang selalu Guru Ratu sampaikan, kira-kira setiap detik kalau bisa, setiap saat, setiap waktu selalu berhubungan dengan Tuhan. Luar biasa kalau kalian benar dasar hati tulus. Jangan punya pemikiran jiwa kita itu ego. Saya sudah mangku, saya sarjana, saya sudah pendeta, saya sudah perucut, saya sudah baca sastra, saya duwek, saya sudah sering ngayah, sering pura, saya sering sembahyang tiap hari, sudah sembahyang. Bagus kalau sudah kita sering sembahyang. Tapi sembahyang itu kan bersifat keluar. Nah, sudah keluar di luar diri kita, yaitu misalnya ke pura, ke merajaan, tiap hari kita maturan di rumah, tiap hari tertentu kita odalan, melaksanakan yadnya atau kegiatan-kegiatan ritual yang berhubungan ke Tuhan, ke Dewa Betara itu Tuhan namanya, ke malaikat itu namanya ke Tuhan, ya ke manusia, ke leluhur, ke urusan leluhur, ke urusan manusia, ya misalnya ada potong gigi, pernikahan, yang ke buta, yang masalah yang tidak kelihatan, kan sudah itu keluar namanya. Yang ke dalam itu, yang 24 jam memberikan kasih sayangnya kepada beliau, itu yang Guru Ratu masukkan, tingkatkan, disempurnakan. Kalau itu sudah betul-betul dilaksanakan, seberat apapun kesulitan hidup yang kalian hadapi pasti diberikan jalan. Kuncinya adalah kesadaran dan ketulusan dan pengabdian yang luar biasa. Ada pengorbanan. Dia males, raga ada masalah, mare datang ke gurunya, mare raga kamu main yang ditutup, mare raga berkorban banyak-banyak, berusahalah. Kita selalu eling pada beliau pada saat keadaan apapun. Susah, senang, susah, selalu kita harus selalu ingat beliau, selalu kita berusaha rajin bersembahyang, rajin berbuat kebaikan, mohon banyak pengampunan, matur yang suksma, yang bergaul dengan orang-orang dharma, jauhi hal-hal yang buruk. Kan itu tujuan Ratu mengajar kalian belajar spiritual suksma dharma. Kita tetap semangat semuanya, rahayu, tetap kompak semuanya, kita sebagai ciptaan Tuhan untuk saling berbagi kasih kepada sesama ciptaan Tuhan. Jadi hidup jaya merdeka rahayu.